Di RPJMD sebelumnya ada Lingkar Ijen, Lingkar Wilis, semua ada. Iya. Nah ini tugasnya siapa? Tugasnya gubernur untuk menekan Bapeda. Tapi yang paling saya agak miris tuh, takut tidak ada kemauan. Tidak ada kemauan. Tidak Berarti ada yang kemauan. periode pertama itu juga sama sekali belum ada pembangunan. Belum ada sentuhan. Orang umum tuh melihatnya, apa ini jalan kok tidak sama dengan itu. Padahal ini menurut provinsi mantap. Banyak kendaraan yang melebihi tonase itu. Sehingga jalannya itu menjadi rusak. Tiba-tiba ada Dishub. Kita pernah datang ke Dishub karena di bawah masih di PRD, Komisi D. Banyak yang tidak berfungsi. Kalau itu timbangan itu berfungsi, kemudian ada pelanggaran tonase yang lebih, apa tindakannya sih terhadap pengusaha katakanlah? Assalamualaikum dulur-dulur Jawa Timur. Semoga selalu dalam keadaan sehat pastinya, begitu ya. Menyaksikan kembali Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Kali ini, dulur, kita akan berbicara mengenai fungsi jalan penunjang nadi ekonomi. Nah, kalau sudah bicara soal fungsi jalan penunjang nadi ekonomi, pastilah saya akan berbincang atau tamu saya hari ini dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur adalah seorang politisi yang memang dari Dapil 4 ya, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso. Kalau kita bicara infrastruktur jalan, nah nanti kita tanya langsung sama beliau nih, dulur. Ada Bapak Insinyur Haji Yoyo Mulyadi MSI, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PKB. Nah, kalau untuk Komisi D ini kan terkait dengan pembangunan, tata ruang, pekerjaan umum, pengendalian lingkungan hidup, perhubungan, pertambangan dan energi, juga perumahan rakyat. Pak Yoyo, terima kasih sudah hadir. Sehat-sehat ya Pak Yoyo pastinya ya. Baik, kalau kita bicara soal fungsi jalan, nggak kemudian jadi pusing kan ya Pak ya? Harus selalu sehat Pak, supaya bisa memberikan solusi nyata kepada masyarakat yang berdomisili di wilayah Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, utamanya di konstituen Pak Yoyo. Begitu ya Pak Yoyo ya. Pak, kalau kita bicara soal fungsi jalan sebagai penunjang nadi ekonomi, Bapak melihat bagaimana progres jalan yang ada di Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan sampai saat ini Pak Yoyo? Ya, pertama saya menyapa dulu para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah datang di GTV. Pertama ya, melihat fungsi jalan itu kan adalah sarana transportasi barang dan orang serta jasa lainnya yang berpindah dari satu tempat ke tempat tertentu. Kalau dilihat di Jawa Timur secara keseluruhan, mulai dari jalan nasional sampai jalan kabupaten sampai jalan lingkungan, itu sudah menunjukkan tanda-tanda kebaikan, meskipun di sana sini masih ada celah yang harus kita perbaiki. Karena data yang saya dapat dari BPS, Jawa Timur itu jalan mantapnya baru 80% dari 1.400 km. Jadi yang tidak mantap itu 20% dari 1.400 itu sekitar berapalah? 1.400 kali 2 ya, sekitar 300 km yang belum mantap. Tapi semua masih berjalan di pemerintahan Kofifa Indar Parawansa ini. Mudah-mudahan fokusnya karena ini nadi ekonomi. Bagaimanapun juga endingnya jalan itu pasti faktor ekonomi. Betul. Semuanya faktor berakhir di faktor ekonomi. Kalau ini tidak diperbaiki secara fokus, secara khusus, tentu ekonomi Jawa Timur itu akan turun. Sekarang masih 5, sekian pertumbuhan ekonomi. Kalau menginginkan pertumbuhan ekonomi itu di atas 5 atau 6, baru itu harus diselesaikan dengan baik. Oke, salah satunya terkait dengan infrastruktur jalan itu tadi. Pak Yoyo, berarti begini ya Pak, itu ada pengklasifikasian, jadi jalan itu ada jalan kabupaten kota, ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Itu bisa dijelaskan masing-masing untuk ciri-ciri atau pengertiannya bagaimana? Kalau menurut Undang-Undang Jalan itu, jalan itu terbagi dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan lingkungan.
Jalan nasional itu jelas dengan lebar katakanlah 10 sampai 14 meter. Kemudian jalan provinsi itu antara 6 sampai 8 meter, jalan kabupaten 3 sampai 6 meter. Sedang jalan lingkungan sesuai dengan lingkungannya. Karakteristiknya masing-masing, tanggung jawabnya juga masing-masing. Kalau nasional dipegang oleh Departemen PU, yang provinsi tanggung jawabnya menjadi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, sedang kabupaten menjadi tanggung dinas kabupaten. Semuanya punya tanggung jawab masing-masing, sehingga lebih banyak katakanlah jalan itu orang melihatnya, orang umum melihatnya jalan itu menjadi tanggung jawab bersama sebenarnya. Karena di situ karena faktor formnya tadi. Iya, oke. Nah, kalau sejauh ini Pak Yoyo, kita bicara mengenai progres pembangunan jalan provinsi ya, kita bicara jalan provinsi begitu. Utamanya yang ada di Dapil Bapak, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso. Bagaimana menurut pantauan Pak Yoyo sendiri? Pada bulan ini jalan provinsi yang dikerjakan di dapil saya itu adalah pelebaran jalan Buduan Arak-Arak Bondowoso. Jalan Buduan Arak-Arak Bondowoso itu sepanjang 35 km lebih dipersiapkan untuk menampung exit tol yang ada di Bisuki. Karena kemungkinan masyarakat itu kalau itu dilebarin untuk ke Banyuwangi menjadi alternatif. Alternatif melalui Arak-Arak Bondowoso sampai kalau bisa lewat di Ijen sampai ke Licin masuk Banyuwangi. Baik. Nah, yang terjadi akhir-akhir ini jalan nasional itu Kumitir itu ditutup total. Iya. Sehingga arus lalu lintas yang ada di jalur selatan itu pindah ke jalur utara. Baik. Sedang utara itu tidak siap menerima itu. Iya. Kenapa? Karena makin banyak lalu lintas yang lewat, tonasenya makin berat, dan sehingga menjadi macet, terutama di Baluran. Dan di saat yang sama juga, pelabuhan Ketapang itu macet. Betul. Sehingga hampir sampai sekarang masih belum teratasi dengan baik kemacetan itu. Jadi begini ya Pak, ini bisa dibilang kondisinya kompleks. Yang Ketapang itu belum kelar, kemudian yang Gumitir, jalur Gumitir ditutup total. Iya. Seperti apa kemudian? Artinya kita nggak mau dong terus berlarut-larut yang namanya macet yang sangat panjang, utamanya di kawasan Baluran itu ya Pak? Mungkin sampai dengan 2 bulan terakhir ini akan masih mengalami hal yang sama. Dan lebih parahnya lagi itu distribusi BBM yang dari Banyuwangi ke Situbondo Jember itu macet, sehingga antrian panjang. Kasus BBM tidak ada angin, tidak ada ombak itu antrian panjang sangat panjang di daerah di 3 kabupaten itu. Mungkin Pak Wagub pernah turun ke sana melihat antrian itu, sehingga ada kebijakan antrian BBM itu melalui kereta api. Nah, hal-hal semacam ini kan tidak dihitungkan sebenarnya, tidak diperhitungkan oleh pemerintah. Ketika waktu itu mau menutup Gumitir. Iya, ketika menutup. Pak Yoyo, tetapi sebenarnya untuk jalur Gumitir, apakah memang se-urgent itu harus segera ditutup saat ini untuk dilakukan perbaikan, atau seperti apa sebenarnya? Kalau jalur Gumitir itu kan tugasnya nasional ya. Itu menurut jalan nasional urgent. Memang urgent. Karena di situ memang rawan longsor. Rawan longsor, kemudian kayu kadang-kadang tumbang, nah itu menjadi persoalan juga. Sehingga perlu memang dibuat kebijakan sama nasional untuk memperbaiki itu. Baik. Cuma tidak terpikir dampaknya dari itu. Betul. Sementara kalau di Pelabuhan Ketapang sendiri terkait dengan saat ini setelah kejadian kecelakaan kapal itu, kan sekarang masih semacam perbaikan untuk jalur transportasi lautnya, itu pun belum selesai. Belum. Begitu loh Pak maksudnya. Itu di Ketapang sendiri, sementara kapal ferinya tetap seperti itu. Kemudian perketatnya untuk naik ke kapal itu sangat ketat sekali. Karena kemudian sekarang bersamaan dengan itu gelombangnya juga tinggi. Sehingga penundaan untuk masuk ke Bali, penyeberangan itu juga tidak dipikir. Artinya apakah kemudian sebenarnya yang Gumitir itu tidak bisa ditunda begitu sampai kemudian kondisi di Ketapang itu normal begitu Pak terkait dengan pembenahan jalur transportasi lautnya?
Kalau ditunda mungkin tidak ya. Dipercepat iya. Justru harus dipercepat. Harus dipercepat. Kalau misalkan time schedule-nya Kumitir itu 2 bulan, jangan sampai 2 bulan. Dipercepat artinya nambah armada, nambah tenaga, sehingga dipercepat. Yang semula time schedule katakan 2 bulan, yang menurut mereka itu ditarik menjadi 1 bulan. Oke. 1 bulan, sehingga dalam 1 bulan ini Kumitir jadi normal. Ya nambah cost. Tapi dengan kontrak yang sama, sebenarnya sama itu dikerjakan. Tambah alatnya, tambah tenaganya. Untuk mempercepat untuk pengerjaan. mempercepatnya. Sudah kadu ditutup. Iya, betul Pak. Artinya ini berpengaruh juga pada itu tadi ya Pak. Kalau kita bicara di awal-awal sempat ada BBM yang memang tidak begitu mudah distribusinya karena terkendala itu. Tapi kalau sekarang Pak Yoyo seperti apa kemudian di dapil Bapak? Kondisinya dengan jalur Gumitir yang ditutup, kemudian Ketapang yang masih seperti itu begitu Pak? BBM itu kan diambil oleh Wagub ya, dengan mengirim pakai kereta dari Surabaya, bukan dari Banyuwangi. Baik. Nah itu menjadi lancar, Sudah tidak ada masalah. Tidak ada masalah kalau Baik. BBM-nya, BBM-nya tidak ada masalah. Kalau yang hal lain? Hal yang lain, kemacetan itu masih masalah. Coba contoh misalkan. Ini jalur selatan ditutup, sementara Jember, Bondowoso, Situbondo, di tengah-tengah ini ada jembatan Besuk yang sedang dikerjakan, juga macet. Itu di daerah saya. Ada jembatan Besuk, sekarang posisinya macet kalau sudah ramai itu. Mau masuk ke Situbondo, masuk ke Baluran, tambah macet. Yang arahnya dari Surabaya ke kampung. Artinya distribusi logistik, distribusi barang, apalagi kebutuhan pokok agak tersendat berarti. Makanya saya setuju sekali dengan judul ini karena bagaimanapun juga jalan itu nadi faktor ekonomi, endingnya ekonomi. Coba bayangkan ada truk yang sampai nginep 3 hari, kemudian mereka supirnya makannya gimana dipikir bandar, kemudian tambah kosnya berapa rupiah, itu menjadi faktor ekonomi sangat penting. Seandainya itu lancar, katakanlah mempercepat itu, ya mungkin tidak akan naiklah hal-hal yang lain. Oke. Pak Yoyo, apa kemudian yang ingin Bapak garis bawahi terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah di Jawa Timur? Baik itu sebelumnya maupun yang mulai tahun ini 2025-2030 ya Pak ya. Terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan, utamanya yang ada di dapil Pak Yoyo sendiri. Saya selalu menyuarakan itu, Mbak, menyuarakan lingkar ijen. Lingkar ijen itu seandainya diambil alih oleh provinsi, salah satu kemacetan bisa terurai. Baik. Karena lingkar ijen itu yang arah Situbondo belum tembus sampai Sempol. Dari arah Situbondo sampai Sempol belum tembus. Itu padahal sudah masuk di semacam rancangan. Itu sudah masuk di RPJMD. Ya? Oke, RPJMD sebelumnya. Gubernur sebelumnya, tapi tidak tersentuh sama sekali. Belum disentuh sama sekali. Nah saya melalui podcast ini, saya akan menyuarakan itu. Cobalah lingkar ijen itu digarap. Kalau tidak bisa ngambil alih, berikan bantuan keuangan ke Bondowoso untuk menggarap itu. Baik. Sehingga jalan dari Jangkar tembus ke Kayumas sampai ke Sempol itu bisa dilalui oleh kendaraan kecil minimal. Iya. Itu belum bisa. Belum bisa. Kendaraan kecil saja belum bisa begitu ya Pak Yoyo. Pak Yoyo, artinya begini, gubernur dan wakil gubernur dengan sudah masuk rancangan tersebut di RPJMD sebelumnya maupun saat ini harusnya kan memang berkomitmen ya untuk menyelesaikan itu. Harus. Di RPJMD sebelumnya ada lingkar ijen, lingkar wilis, semua ada. Iya. Belum ada lingkar-lingkar lain. Ada lingkar baru sebenarnya, lingkar Argopuro di Situbondo itu. Tapi tidak masuk. Yang masuk itu lingkar ijen. Nah ini tugasnya siapa? Tugasnya gubernur untuk menekan Bapeda. Karena perencanaan di Bapeda. Iya. Gimana lingkar ijen itu bukan cuma hanya ada di buku, tapi dikerjakan di kenyataan. Oke, apakah kemudian ini karena faktor efisiensi atau kebijakan efisiensi anggaran, Pak Yoyo? Ya mungkin bisa saja, tapi saya melihatnya itu lupa mungkin. Lupa ya. Lupa bahwa lingkar ijen itu ada di RPJMD. Tapi
Yang paling saya agak miris tuh, takut tidak ada kemauan. Tidak ada kemauan. Tidak Berarti ada yang kemauan. periode pertama itu juga sama sekali belum ada pembangunan. Belum ada sentuhan. Di RPJMD yang pertama kemarin. Iya. Kemudian apalagi yang sekarang sekarang dibahas. Sekarang dibahas. Saya sudah nitip sama teman-teman yang ada di Banggar, tolonglah itu diprioritaskanlah. Karena begitu lingkar ijen tergarap dengan baik, itu pun untuk kepentingan Jawa Timur. Baik, Pak Yoyo bisa digambarkan terkait dengan lingkar ijen atau selingkar ijen itu sendiri. Kalau dari Situbondo, itu wilayahnya mana saja, termasuk kilometernya berapa yang kemudian sudah tertata dengan baik dan yang sekarang masih belum disentuh oleh pembangunan? Lingkar ijen itu kaki-kakinya kan ada di di kabupaten. Yang Kabupaten Banyuwangi itu ada di Licin. Kemudian Kabupaten Bondowoso ada di Gerduata itu. Kemudian di Situbondo itu ada di Arjasa. Yang waktu saya jadi eksekutif, itu Arjasa sampai Sempol itu 45 kilo. 45 kilo. Saya garap itu 35 kilo. Sudah saya garap 35 kilo. Baik. Tidak bisa menggarap 10 kilonya karena itu wilayahnya Bondowoso. Oh, oke. Berarti waktu itu pakai APBD Bondowoso. APBD Bondowoso harusnya. Tapi Bondowoso tidak mau garap. Tidak mau garap itu. Karena apa? Kalau digarap, mending dia garap yang lain. Nah, di saat Bondowoso tidak mau garap, provinsi harus masuk, beri bantuan keuangan untuk menggarap 10 kilo itu. Sebenarnya kalau kita bicara itu tadi kan ada jalan kabupaten, ada jalan kabupaten, atau bisa juga ada beralih provinsi. Itu bicara soal mekanisme kalau kita komitmen memperlancar pembangunan infrastruktur jalan, Pak Yoyo. Sebenarnya mekanismenya seperti apa sih yang bisa dilakukan begitu? Nah, sekarang yang dari Pendati sampai Sempol itu punyanya Kabupaten Bondowoso. Iya. Itu menjadi tanggung jawab Kabupaten Bondowoso. Tapi Bondowoso tidak punya duit. Berilah bantuan untuk menggarap itu. Dari pemerintah provinsi. Iya. Beri bantuan untuk menggarap itu. Sehingga Bondowoso itu bisa menggarap itu. Begitu itu tersambung, seperti yang saya garap dari Arjasa sampai Sempol, itu bisa diambil alih oleh provinsi. Bisa diambil alih provinsi, bisa diserahkan dari kabupaten ke provinsi. Tapi sampai saat ini Bapak tidak melihat kedua tanda tersebut? Belum ada. Tidak ada. Itu kenapa gubernur dan wakil gubernur itu tidak membangun daerah saya. Kalau kemudian Pak, yang jalur lingkar ijen itu tadi sudah selesai pembangunannya, kalau misalnya kemudian sekarang kan Gumitir ditutup, artinya tidak akan semacet ini harus yang lewat Situbondo, Pantura semua kalau minimal. Mobil kecil tuh bisa lewat Arjasa, Kayumas, Sempol, tembus Ijen, tembus Licin. Itu sudah cukup mengurai kemacetan, betul, sangat membantu pastinya. Sangat membantu, minimal. Mobil-mobil kecil itu bisa lewat situ. Iya. Kalau mobil besar mungkin belum, karena belum ada pelebaran. Tapi paling tidak kan melancarkan yang mobil kecil Iya, dulu. alternatif daripada dia nunggu 3 hari, betul. Lebih bagus lewat di situ sampai ke Puncak Ijen, sampai ke Licin, Banyuwangi. Artinya jalur itu sampai saat ini masih menjadi PR. Dan saya terus terang aja di saat jadi eksekutif ketika itu sangat meyakinkan. Kita sudah berambisi penuh waktu itu untuk menggarap yang 35 kilo itu selesai. Sisa 10 kilo punya Bondowoso belum ditangani. Nah, campur tangan provinsi itu sangat dibutuhkan. Kalau kita bicara estimasi anggaran itu sebenarnya berapa sih Pak Yoyo? Kenapa kemudian sampai saat ini pemerintah provinsi juga belum menunjukkan tanda-tanda untuk mengambil alih atau mungkin memberikan bantuan atau ikhtiar lainnya? Standar per kilo itu biasanya sekarang naik ya sekitar 2 miliar sampai 2,5 per kilo. 2 miliar untuk sampai jalan kabupaten. Iya. Kalau dia 10 kilo ya 25 miliar. Sederhana sebenarnya. Saran saya itu memang terhadap gubernur, beri bantuan keuangan ke Bondowoso 25 miliar supaya bisa nggarap Pendati, Sempol. Dengan nominal seperti itu, harusnya pemerintah provinsi mampu kan Pak? Mampu. Kalau memang ada keniatan. Sangat mampu, 25 M. Sekarang provinsi berapa sih ya PAD-nya? PAD-nya sekarang sampai 26 triliun. Iya, triliun. Ya,
kemudian tambahan dari pusat 30 lebih triliun. Ujungnya aja dirikan. Jadi untuk membantu keuangan Bondowoso. Jadi angka 25 miliar itu sebenarnya sangat mampu ya Pak? Sangat mampu, tinggal kemauan aja. Oke. Kalau artinya di sini konstituen Bapak di wilayah itu pun juga masih mengeluh terkait dengan kondisi jalan masyarakat daerah situ? Sangat mengeluh Pak. Gini, coba bayangkan di atas itu kan berbatasan. Kiri jalan itu Bondowoso, kanan jalan itu Situbondo. Kalau dari Situbondo itu, dari Bondowoso itu mau ke Bondowoso, orang Bondowoso, muter dia. Karena jalannya nggak ada. Jadi lewat Situbondo muter. Padahal itu warga Bondowoso. Kalau yang Situbondo no problem. Dia masuk ke kecamatan Sasa, masuk ke kecamatan. Tapi kalau ini yang warga Bondowoso mau ke kecamatan Sempol, dia lewat Arjasa dia. Seandainya itu digarap, kan cuma tinggal 10 kilo ke Sempol. Kalau itu memutar persoalan. itu sampai berapa kilo? Kenapa? Kalau memutar itu? Ya tambahin aja 35 kilo. Oh oke ya, sekitar itu ya Pak. Iya. Kalau nggak memutar 10 kilo mereka sudah bisa sampai. Itu persoalan kependudukan di situ. Memang kependudukan itu orang mau ngurus BPJS itu muter dari warga Bondowoso yang ada di puncak itu mau ke Bondowoso nggak bisa. Belum kalau misalnya memang ada mereka kepentingan mendadak seperti misalnya sakit seperti itu ya Pak yang harus maksudnya segera mendapat. Iya, pelayanan banyak di pelayanan itu banyak di Situbondo. Kita minum dulu yuk Pak supaya rada adem gitu. Silakan loh Pak Yoyo. Iya baik Pak Yoyo, biar rada adem gitu ya Pak, karena kan kita juga membayangkan bagaimana kemudian mereka yang terjebak kemacetan panjang di wilayah Pantura Situbondo itu ya Pak ya. Iya. Artinya memang permasalahan yang kompleks. Di satu sisi, andaikan jalan alternatif itu sudah selesai pembangunannya, semakin memudahkan. Ya, sedikit mengurai. Tapi sedikit itu sangat berarti loh. Iya kan? Mobil-mobil kecil itu lumayan kan? Lumayan. Betul. Mereka itu 3 hari loh di situ. 3 hari 3 malam loh nginep di jalan itu. Supir truk tuh. Keluhannya seperti itu sampai ada demo di Ketapang. Iya, gitu. mereka sampai demo. Mereka seperti itu. Karena memang artinya itu kos juga naik. Kos naik. Ya, Pak, ya. Kos naik, BBM susah. Iya, benar. Komplek di situ, komplek. Oke. Nah, Pak Yoyo, begini, kalau kita kemudian bicara di Jawa Timur sendiri secara keseluruhan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini kan melalui Dinas PU Bina Marga merencanakan 20 proyek strategis, Pak. Ini di bidang jalan dan jembatan pada tahun 2025. Termasuk pembangunan, pelebaran, pemeliharaan, dan perbaikan jalan serta jembatan. Nah, fokus utama proyek ini Pak, itu di wilayah Kediri, Jember, Pacitan untuk meningkatkan konektivitas antar daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tanggapan Pak Yoyo seperti apa? Ya, cukup bagus gambaran itu mewakili seluruh Jawa Timur ya, mewakili seluruh Jawa Timur. Hampir semua daerah itu diperhatikan oleh pemerintah Jawa Timur. Saya cuma akan menyinggung sedikit itu yang belum, ya maaf ya, yang belum diperhatikan meskipun ini bukan dapil saya, Madura. Oh, oke. Tidak tercantum di itu Madura ya. Madura itu padahal bagian dari Provinsi Jawa Timur. Anunya. Jadi Madura itu bukan untuk dilihat, untuk dibangun. Madura itu harus dibangun. Tidak ada sentuhan sepertinya di Madura. Meskipun di Jawa Timurnya sendiri sudah menyeluruh lah. Contoh Jember itu faktor ekonomi juga. Ada pabrik semen di Kujer, sudah bagus itu. Dan tanggung jawabnya PT Semen itu untuk membangun jalan sendiri melalui CSR-nya itu luar biasa, sudah cukup. Iya Pak Yoyo. Apakah kemudian ini artinya Pulau Madura itu terkesan dianaktirikan sih Pak? Kalau kita bicara pembangunan, utamanya pembangunan infrastruktur jalan. Saya tidak bisa mengatakan itu ya. Cuma saya melihat di dokumen itu di Madura tidak ada. Dikit. Kenapanya saya belum tahu pasti. Ya mungkin di saat dulu pencalonan mungkin melalui Mbak Lulu. Kenapa Mbak Lulu itu ngotot di Madura itu? Karena menjadi disparitas yang tinggi. Dan itu mendapatkan perhatian begitu ya. Perhatian itu. Sehingga kemudian Madura juga
ketika itu menjadi salah satu target untuk dibangun. Iya, begitu. dibangun. Dan kita belum melihat Madura itu dibangun secara utuh ya. Masih sektor jalannya ya. Belum melihat setelah itu. Ya. Kalau kita bicara soal janji politik itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Bukannya kemudian itu yang harus, tanpa harus masyarakat tunggu ditagih dulu, tapi itu sudah merupakan komitmen janji politik. Sebenarnya janji politik itu harus dikalkulasi. Kalau kita dulu janji politik ngelkalkulasi berapa sih anggarannya Jawa Timur total. Iya. Sehingga kita bisa berjanji kepada masyarakat. Tapi orang politik itu nggak bisa. Yang pokoknya dia janji, tidak bisa kalkulasi. Sehingga begitu jadi bingung dia. Katakanlah Jawa Timur punya 36 triliun. Saya harus janji apa nih? Kalkulasinya seperti itu. Harusnya bisa ada prioritas janji politik berdasarkan kalkulasi anggaran di kekuatan. Seperti kita kata, oh saya punya uang 100.000. Iya. Saya ini harus beli apa? Ya minimal beli bakso, beli mie. Iya. Jangan beli yang tinggi-tinggi kan. Iya. Menyesuaikan dengan kalkulasi itu. Tapi orang politik tidak seperti itu. Orang politik itu bagaimana kita mengikat masyarakat supaya masyarakat itu memilih. Kalau Pak Yoyo sendiri melihat gubernur dan wakil gubernur saat ini itu lebih fokus kemana kalau pembangunan infrastruktur jalannya itu Pak? Saya melihatnya masih cukup merata, sudah cukup merata. Cuma saya lihat di dokumennya ya Madura itu. Iya. Madura itu maaf ya, saya orang Madura soalnya. Saya nenek moyang orang Madura. Kenapa harus bilang Madura? Ya karena nenek moyang orang Madura. Tolonglah perhatikan Madura lah. Oke. Artinya ada satu titik wilayah yang memang itu bisa dikatakan belum begitu maksimal tersentuh pembangunan. Madura itu kan banyak pulau, banyak pulau yang sangat ya mungkin transportasi lautnya cukup bagus lah. Tapi transportasi daratnya yang belum. Yang belum connect. Oke, jadi untuk transportasi darat, konektivitas transportasi daratnya, begitu ya Pak Yoyo ya. Kemudian begini Pak, Dinas PU Bina Marga Jawa Timur sendiri berencana menambah panjang jalan provinsi sepanjang 250 km kan pada 2025. Nah saat ini panjang jalan provinsi di Jawa Timur itu 1.421 km ya, dan akan menjadi 1.671,32 km setelah penambahan ini. Ya. Bapak melihat ini bagaimana? Saya melihatnya itu bisa masuk akal, bisa tidak. Bisa masuk akal tidak. Penambahan panjang itu karena pembangunan atau karena penyerahan. Kalau dari pembangunan ya harus dibangun. Tapi kalau penyerahan dari kabupaten bisa. Kan sekarang 1.400. Ya, mungkin dari kabupaten, jalan kabupaten diserahkan ke provinsi menjadi tambahan panjang. Tapi dalam segi pembangunan saya belum melihat dari segi pembangunan. Kalau katakanlah ada jalan provinsi yang dibangun sehingga menambah panjang, itu belum lihat saya. Tapi kalau penyerahan kewenangan bisa jadi. Bisa jadi bertambah itu. Baik, ini karena ada wilayah prioritas pembangunan dan pemeliharaan jalan ya Pak Yoyo. Di Kediri fokus pada pemeliharaan jalan untuk memastikan kemantapan jalan. Kalau di Jember sendiri fokus pada konektivitas jalan dan pengembangan ekonomi daerah. Kemudian Pacitan itu fokus pada pembangunan jembatan baru untuk menghubungkan wilayah yang terisolasi. Iya, benar. Proses pembangunan seperti yang disebutkan katakanlah di APBD, itu menjadi tugas utama kita sebenarnya. Tapi yang saya melihat itu gini, 3 daerah itu jalan kemantapannya itu hampir 80%. Yang wilayah prioritas itu? Yang prioritas itu sudah mulai mantap lah. Kemudian yang tidak mantap itu 20%. Di daerah Kediri Madiun itu jalan kabupatennya kemantapannya lebih tinggi dari provinsi. Sehingga gini, di saat orang masuk daerah Kediri, jalan kabupatennya bagus, kemudian jalan provinsinya tidak bagus, tidak sama dengan yang kabupaten, itu dianggap tidak mantap. Meskipun provinsi itu sudah bilang mantap.
Sehingga muncul itu Kediri jadi itu. Padahal di Kediri itu sudah jalan kabupatennya sudah luar biasa, Mas. Kalau kita bicara soal kemantapan jalan itu meliputi aspek apa saja sih Pak Yoyo? Kemantapan jalan itu di saat pengujiannya secara sehari-hari. Kalau kendaraan itu bisa melaju dengan kecepatan 60 kilo. Oke. 60 kilo tanpa hambatan, kita bisa melaju 60 kilo. Meskipun itu jalan tanah, Iya. kalaupun itu bisa melaju 60 kilo, dikatakan mantap. Itu jalan mantap. Iya. Jadi tidak harus aspal. Nggak harus yang beraspal. Tidak harus berarti. aspal. Apalagi sekarang ada jalan aspal. Katakanlah Python Besuki. Iya. Python Besuki. Tidak bisa laju 60 kilo. Tidak mantap. Mau laju 60 kilo, gonjal-gonjal kayak ini, tidak bisa. Jadi kita kemantapan itu dilihat dari di mana kita mengendari jalan, mengendarai mobil, itu bisa melaju Di 60 kecepatan 60 km per jam. Iya. Minimal berarti 60 ya? Iya, minimal 60. Dari Python Besuki itu tidak bisa kita 60 kilo. Tidak mantap itu. Meskipun itu sudah aspal. Ya. Tapi kalau ada jalan, katakanlah seperti jalan yang Jember itu, yang mau direncanakan di ready make gitu, itu mantap itu. Kecepatannya orang bisa melaju 60 km. Oh, oke. Jadi kalau kemudian itu tadi Pak ada yang jalan provinsi tidak lebih baik dari yang di jalan kabupaten, iya, itu seperti apa artinya kondisinya begitu loh Pak? Secara kasat mata begini, ada jalan kabupaten mulus katakanlah, hot mix-nya halus Iya. Kemudian nyambung dengan jalan provinsi yang hot mix-nya kasar. Seperti itu. Tidak sama dengan kabupaten. Iya. Nah, orang umum tuh melihatnya, apa ini jalan kok tidak sama dengan itu. Padahal ini menurut provinsi mantap. Oh, oke. Lah kemudian kalau kayak yang hot mix yang tidak sama itu tadi Pak, untuk yang kasar begitu, itu kalau kita bicara pemeliharaan kembali begitu, itu butuh waktu per berapa tahun sih Pak sebenarnya? Ya tergantung dari perencanaannya. Kalau dianggarkan tahun ini bisa kerjakan tahun ini. Tapi kalau tidak dimasukkan di anggaran, tidak bisa kita ngerjakan. Yang mengerjakan tidak ada di APBD itu. Kalau kekuatan dari hot mix yang kasar itu tadi sebenarnya berapa lama Pak? Hot mix itu macam-macam sih, ada jenisnya sih, ada 4. Kalau salah itu saya lupa ingat lah. Yang ketebalannya 5 cm itu bisa jadi 4 tahun. Yang ketebalannya cuma 3 cm menurun, yang ketebalannya 1 cm tambah menurun lagi. Anunya seperti itu. Kemudian biasanya jalan provinsi itu ketebalannya di atas 5 cm. Karena dia akan menahan beban 10 sampai 20 ton. Anunya menahan beban 10 sampai 20 ton. Sehingga dia harus tebal, harus tebal kemampuan. Untuk hot mix-nya itu ya, Pak. Kemudian Pak Yoyo, kalau kita bicara soal ini yang di Jember ya Pak ya. Jadi Gubernur Jawa Timur kan mencanangkan pembangunan jalan strategis yang sepanjang 7,5 km itu Pak. Itu menghubungkan Rambi Puji Puger dan pertigaan Kasihan Kencong di Kabupaten Jember. Iya. Proyek ini ditargetkan selesai Oktober 2025 dengan anggaran 24 miliar. Nah, ini progresnya seperti apa Pak Yoyo? Karena kita tahu sebelumnya ruas jalan tersebut mengalami kerusakan berat ya Pak ya. Tonasenya kendaraan tonase tinggi yang melintas begitu. Tapi kini sudah berubah menjadi akses yang aman, nyaman, kemudian meningkatkan mobilitas warga dan efisiensi logistik. Iya. Itu sempat dibicarakan oleh teman saya itu dari Dapil Jember ya. Dia ngamuk-ngamuk karena daerahnya seperti itu. Karena apa? Karena di situ ada pabrik semen. Ya, sangkut pautnya dengan pabrik semen, di mana tonase dump truck yang lewat itu sangat tinggi, sehingga berteriak dia. Cobalah jalan provinsi itu betulin, ya 7,5 km masuk di APBD dan harus selesai tahun ini. Nggak tahu saya kontrak tanggal berapa. Kalau dilihat pertanyaannya ya Oktober sih. Iya, Oktober 2025 targetnya. Tapi maksimal Desember itu harus selesai 100%. Dan kalau itu selesai, nadi ekonominya itu jalan lancar itu. Karena di situ ada semennya, ada anunya, akan mengalir secara lancar di daerah Jember itu. Kemudian Pak, seperti apa kemudian kita memaknai fungsi jalan penunjang ini sebagai nadi ekonomi Pak Yoyo? Ya, seperti awal saya katakan bahwa jalan itu endingnya di ekonomi. Entah itu nunjang perwisata, entah itu nunjang
lain-lain. Endingnya pasti di ekonomi. Di mana ekonomi itu bergerak, di situ harus jalannya harus bagus. Karena endingnya terakhir jalan itu ekonomi. Tidak ada endingnya yang lain-lain. Karena angkutan barang orang itu pelakunya pasti ekonomi. Ya, Pak, tapi begini, kalau kemudian kita ketahui jalan rusak itu karena kendaraan bertonnase besar yang sering melintas di wilayah itu. Sebaiknya apa sih Pak yang dilakukan? Memang kerusakan jalan itu banyak faktornya, terutama tonnase. Iya, Terutama tonnase. Saya kemarin itu mengenai odol itu, Iya, overdimension, overloading. yang terjadi di masyarakat sekarang. Banyak kendaraan yang melebihi tonnase itu, sehingga jalannya itu menjadi rusak. Kemudian faktor air juga pengaruh, ada banjir, kemudian tonnase tinggi, tambah mencret dia anunya. Padahal kalau kita tadi dengar ya Pak, yang kalau bicara anggaran jalan yang selingkar ijen itu untuk per berapa 10 kilo itu 2 sampai 2,5 miliar. 2 sampai 2,5 miliar jalan kabupaten dengan tonnase 10 ton. Nah, Tapi kalau provinsi 2 kali lipat karena 10 sampai 20 ton. Anggarannya tentu mengikuti ya. Mengikuti, nggak bisa ngikuti kabupaten. Makanya saya bantuan keuangan, tolong bantuan keuangan itu berikan kepada Kabupaten Bondowoso untuk menggarap selingkar ijen dari Pedati sampai Sempol jalan kabupaten. Iya. Setelah itu selesai semua, diambil alih oleh provinsi, diserahkan oleh kabupaten atau diambil alih provinsi. Bisa ya dengan mekanisme itu Bisa sebenarnya Pak ya. bisa, bisa dengan itu. Berarti kalau begini Pak, kalau kita menyoroti terkait overdimension, overloading menjadi permasalahan, padahal bicara soal anggaran, pemeliharaan, perbaikan, pembangunan infrastruktur jalan itu kan juga besar ya Pak? Besar. Beberapa waktu lalu saya dengar akan ada undang-undang odol yang akan dibentuk oleh DPR RI. Iya. Karena apa? Timbangan yang ada di Jatim juga tidak berfungsi. Timbangan ada di Sub. Kita pernah datang ke di Sub karena di bawah masih di PRD, Komisi D. Banyak yang tidak berfungsi. Banyak menjadi jemuran gabah. Nah ini tidak apa-apa disuarakan lah. Iya, betul. Karena ya, karena memang kenyataannya kan seperti itu ya Pak ya. Kalau itu timbangan itu berfungsi, kemudian ada pelanggaran tonnase yang lebih, apa tindakannya sih terhadap pengusaha katakanlah? Atau memang harus disiplin dengan tonnase 40 ton untuk jalan nasional? Itu harus dipenuhi. Tapi ini kan tidak sekarang. Timbangan provinsi aja tidak berjalan. Yang lewat itu lebih dari 40 ton, ya kayak gudang lewat lah. Nah, kemudian sementara tonnasenya dibatasi 40 ton yang jalan nasional. Sementara yang lewat banyak yang melebihi 40. Betul. Dan itu tidak ada tindakan atau ada tindakan? Tidak ada tindakan. Pak Yoyo, kalau kemudian ada unjuk rasa, demonstrasi terkait truk odol itu sebenarnya sudah ada jalan keluarnya belum sih Pak? Saya melihat kompleks itu sih. Soalnya di situ ada pengusaha angkutan, ada toko, ada pengusaha yang harus mobilisasi barang dari tempat ke tempat tertentu. Banyak faktor itu di situ. Dan mungkin undang-undang odol nanti itu ruwet itu. Jangan ruwet. Saya melihatnya bisa dilaksanakan pandai. Karena memang banyak kepentingan di situ ya Pak ya. Kepentingannya macam-macam di situ sudah. Padahal kalau kita lihat sekarang kayak misalnya yang jalan macet panjang sampai belasan kilometer, truk-truk besar juga kan juga kita melihatnya sumpek juga ya Pak ya. Kalau iya kan Pak. Saya itu mau rapat di Banyuwangi sebenarnya. Karena macet, kemacetan tidak jadi ikut. Saya izin, tolong saya tidak jadi ikut. Iya, karena memang. Padahal rapatnya itu untuk kepentingan jalan provinsi yang pelebaran di daerah Suboh sampai Arak-Arak sampai Bondowoso. Tapi saya tidak datang karena faktor macet ya, bukan faktor sengaja tidak datang. Betul. Karena faktor macet, tidak bisa. Itu macetnya cet, tidak ada gerakan. Iya, tidak bergerak Pak. Tidak bergerak. Dan itu sepanjang belasan kilometer juga. Iya. Oke.
Kemudian kalau kita bicara pembangunan dan rehabilitasi jalan di tahun 2025 ini, itu ada PAK nggak sih Pak sebenarnya? Untuk pembangunan infrastruktur ini kan menjadi bagian dari visi besarnya pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat konektivitas antar wilayah. Perubahan anggaran itu sekarang lagi dibahas, agak panas bahasannya, ya nggak tahu lah. Ya bagian anggaran dengan harus tim sering-sering anggaran. minum kayaknya biar adem ya Pak ya. Ya mudah-mudahan bahasannya cepat selesai ya. Iya, Karena pemerintahan itu kan dua faktor. Ada DPR-nya, ada gubernurnya. Kecuali pemerintah. Kalau pemerintah kan cuma gubernur aja. Iya. Dia memerintah. Tapi pemerintahan itu kesepakatan antara DPR dengan gubernur ya seperti apa sih keputusan. Nah, di antara dua kubu ini sama-sama punya kepentingan. Yang DPR juga punya tingkat konstituen, betul, yang gubernur juga punya. Ya harus saling bersama-sama lah. Jangan jalan sendiri-sendiri. Memang selama ini terkesan jalan sendiri-sendiri gitu Pak atau gimana? Saya melihat sepanjang ini DPR itu cuma dijanjiin terus. Dijanjikan dalam Dijanjiin. contoh yang Contoh-contohnya, Pak, sebentar nanti itu ada anggaran sekian. Tapi setelah itu dibagi-bagi sendiri. Pak, biasanya kan anggota dewan yang kalau ada janji politik nggak sih Pak ke konstituen, ini kok malah dewan yang dijanjiin ya Pak? Dijanjiin oleh eksekutif. Biasalah eksekutif kayak itu memang. Contohnya gimana Pak Yoyo? Katakanlah sekarang, ini Pak ada silpa, sisa lebih anggaran sekian. Bagaimana ini kan harus dibicarakan. Iya. Ya nanti kita bicarakan. Tapi setelah pembahasan, tahu-tahu sudah dibuat. Gitu. Nah, Pak, tapi Bapak kan mantan eksekutif dulu nggak gitu ya Pak? Ya, Enggak, ya? ada gitu juga dulu. memang kadang-kadang ya apa sih dua kubu itu. Sebenarnya kalau kita duduk bersama, bicara bersama, hal-hal panas itu bisa didinginkan sebenarnya. Nah sekarang posisinya benar kan agak-agak panas teman-teman itu, karena janji-janji tadi itu. Ya mudah-mudahan cepat selesai lah dan PAK bisa disahkan. Betul. Ya bisa disahkan sehingga pembangunan di Jawa Timur itu bisa jalan dengan sesuai Pak, rencana. tapi kalau konstituennya Pak Yoyo sendiri, sambatan soal jalan itu yang Pak Yoyo paling ingat itu sampai sekarang apa sih Pak? Apa justru soal kondisi yang saat ini terjadi atau ada tambahan sambatan lain? Sambatan paling parah yang saya terima kemarin di akhir-akhir bulan ini. Kasusnya jalan ditutup di Kumitir. Kemudian macetnya di Jember, Bondowoso itu macet loh. Kemudian macetnya di Pantura, kemudian berdampak kepada BBM sehingga bupati semua turun tangan. Itu keluhan paling parah yang saya terima sekarang ini. Kalau sebelumnya cuma jalan berlubang diperbaiki, tolong dibangun. Tapi yang kemarin kompleks sekali ini. Pak, itu kan kabarnya sampai 13 jam ya Pak ya kemacetan itu loh Pak. Bukan 13 jam, ada yang 3 hari. Ini di jalan itu 3 hari, kasihan mereka. Jadi lebih dari 13 jam. Iya, kasihan. Ada 3 hari. Sekarang ditambah penyeberangan juga tidak tentu. Nah, kasihan juga sih. Pak, pasti kan harus ada kolaborasi juga dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur Bali, Pak. Nah, ini seperti apa kemudian sinerginya kan? Itu kan penting juga ya, Pak ya, untuk antar kabupaten begitu. Kalau dengan pelaksanaan jalan nasional itu kita rutin misalnya. Mungkin besok saya ketemu mereka. Besok ketemu mereka membahas yang terutama Kumitir dan Baluran. Kumitir dan Madura. Baluran. Oh, yang Baluran. Nah, kemudian ada juga jalan tol yang dari Keraksaan sampai Suboh. Itu rencana kalau tidak salah besok. Insya Allah besok dengan mereka, insya Allah. Sehingga koordinasi kapan Kumitir selesai, kapan tol itu dibuka yang sampai Paiton, kapan selesai Paiton Besuki, itu pingin tahu. Jadi progresnya Bapak akan tahu ketika nanti sudah ketemu. Mau tanya, karena kewenangannya mereka. Kita cuma ingin info aja. Tanyanya baik-baik kan ya Pak? Oh ya datang kita yang perlu soalnya. Kita yang perlu.
tidak menekan begitu Enggak, kan ya tidak. Pak? Karena mereka juga punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Cuma bagaimana caranya kumitir itu cepat selesai. Saya tadi kalau time school-nya 2 bulan, tarik jadi 1 bulan. Iya, iya. Tanpa tenaga, alat dan sebagainya. Oke. Nah Pak, Pak Yoyo pada kesempatan ini apa yang mau disampaikan kepada masyarakat, utamanya konstituen juga? Di jalur Gumitir ditutup, berdampak ada kemacetan juga. Di jalur pantai utara yang Situbondo, daerah Baluran juga macet. Memastikan bahwa rakyat itu bisa memelihara kesabarannya, begitu loh Pak, ketika lewat jalan situ. Ya, saya menghimbau pada masyarakat, terutama di dapil saya itu. Karena sekarang bulan Agustus ya. Ya, selamat merayakan hari kemerdekaan dulu lah di bulan Agustus. Semoga kita semua bisa menjaga negeri ini dengan baik dan jangan sampai negeri ini jatuh kepada penjajah-penjajah yang lain, penjajah ekonomi dan sebagainya. Tapi yang jelas untuk dapil saya menghimbau kepada masyarakat, karena memang keadaannya seperti itu ya, harusnya harus bersabar dan tertib. Kalau tidak sabar dan tertib, ya mungkin menjadi kacau di lapangan. Kemudian BBM itu sudah terrealisasi dengan baik, berkat ada Wagub yang turun ke daerah, sehingga saya mengucapkan terima kasih kepada Wagub memperhatikan dapil kita itu, sehingga persoalan-persoalan sedikit itu terurai. BBM aja lancar sudah terurai sebenarnya, meskipun tinggal macetnya aja. Dan saya berharap pada penerusnya Bu Hovifah dan Wagub itu, tolong selingkar izin itu berikan hak penuhnya kepada daerah, sehingga kalau misalkan provinsi tidak bisa garap, berikan hak penuhnya kepada daerah, terutama daerah Bondowoso, berikan supaya bisa menggarap, dan setelah selesai kita bisa ngambil alih itu. Baik, itu harus semangat seperti itu ya Pak, dan optimis pastinya ya. Optimis, Baik, Bapak Insinyur Haji Yoyo Mulyadi MSI, anggota Komisi D DPD Provinsi Jawa Timur. Terima kasih ya Pak, sehat selalu. Beliau ini dari fraksi PKB, dulur dari Dapil Jatim 4 Banyuwangi Situbondo Bondowoso. Baik dulur Jawa Timur, terima kasih Anda sudah bersama kami. Dan kini saatnya saya Mustika Ratna pamit undur diri dalam Jatim Channel Podcast DPD Provinsi Jawa Timur. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum.